kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa bagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu semuanya menjadi orang yang bertakwa. Arti dari puasa tersebut kalau kita perhatikan, secara umumnya konsep puasa kita untuk bertakwa. Dengan puasa kita akan menjadi bertakwa. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa puasa mempunyai kedudukan yang istimewa atau mempunyai kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain? Puasa ini mempunyai kedudukan yang khusus, kalau istilahnya spesial. Pernah kita bertanya, kenapa puasa ini spesial? Kenapa puasa mempunyai keutamaan atau keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada di dalam sebuah hadis di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadis qudsi, yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ini keistimewaan puasa. Puasa mempunyai keistimewaan. Yada syahwatahu. Orang yang berpuasa tadi meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minuman. Karena apa? Min ajli, demi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu puasa mempunyai kedudukan yang istimewa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya untuk siapa? Untuk Allah. Di depannya ada makanan, ada minuman, ada istri, ada suami, tetapi tidak mau mendekati. Mulai mengikuti peraturan dari fajar sampai ke sebelum maghrib, tidak ada yang berani itu yang menyentuh. Walaupun ada apa di depan kita, makanan kah, yang lezat-lezat yang paling kita suka, nggak akan ada yang mau berani menyentuh. Padahal itu ada di depan kita, halal di depan, tetapi kita tidak berani menyentuhnya. Nah, disinilah Allah berhasil mengatakan, ya ada syahwatnya. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya demi aku. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang luar biasa kepada puasa. Orang yang berpuasa mempunyai ganjaran lebih daripada yang lain, dari sembahyangnya, dari zakatnya, dari hajinya. Karena dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan semuanya adalah keberkatan dan keistimewaan, dan juga akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bulan-bulan lain Allah tidak mempersiapkan orang Islam untuk menyambutnya, tetapi Ramadan ini sudah 3 bulan sudah disiapkan. Ramadan ini sudah dipersiapkan dari bulan Rajab. Bagaimana dalam doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berdoa untuk diberi keberkatan di bulan Rajab dan Sya'ban. Kemudian semoga Allah menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Artinya 2 bulan sebelum Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan umat manusia dengan satu kewajiban, yaitu kewajiban puasa. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata 700 lipat ganda. Ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat ayat di dalam surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ini surah yang diturunkan di Madinah. Nah, di dalam surah Madinah sudah ada orang-orang yang berpuasa. Apa ganjaran orang-orang yang berpuasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat
والصائمين والصائمات والحافظين لفروجهم والكثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Shaim, orang berpuasa, ada di tingkatan yang atas dibanding dengan orang yang musyrik. Saya mengatakan sesungguhnya orang-orang yang Islam lelaki dan perempuan nomor satu, dan orang-orang beriman lelaki dan perempuan innal muslim wal muslimat wal qanitin, orang-orang yang taat lelaki dan perempuan. Wasadiqina wal mutasaddiqin wal mutasaddaq, di tingkat yang ketujuh bagi orang-orang yang wasalihina wasalihin, orang yang puasa Allah katsiran wa zakiran, orang-orang yang senantiasa ingat lelaki dan perempuan kepada puasa. Orang berpuasa ini dia ada di tingkat sabar sebelumnya, mesti belajar sabar sebelum puasa, karena daripada sampai kepada maghrib. Makanan dan minuman ini bagi puasa ya, orang yang khusus, yang lebih. Kalau orang yang biasa puasa hanya nggak makan, nggak minum, nggak mendekati, tapi dari segi batinnya masih pikir. Mana kalau saya dengan masih dipikirkan, mau makan apa, mau minum apa. Perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh panca indera. Tahan, tidak makan dan tidak minum. Gaulan suami istri juga mesti juga, tetapi tadi dilarang mengenai puasa. Dan disinilah maka kedudukan orang-orang puasa tadi di nomor 9. Soal iman kita melihat dari firman Allah Subhanahu pancaraka, bermacam-macam keampunan. Maka disebutkannya di sini maghfiratan, yaitu keampunan ya, macam-macam keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ajran azimah, pahala yang besar untuk orang-orang yang puasa. Dan orang puasa dibandingkan dengan 10 yang lain tadi, artinya 9 lagi dengan mempunyai kedudukannya wa ana ajzihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita sebutkan Ramadan mempunyai kedudukannya yang istimewa? Di samping tadi wayada ta'amah syahwatahu wa ta'amah min ajli, oleh itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk orang-orang yang berpuasa pahala yang besar. Di antara pahala yang besar tersebut pintu raya. Di sini di surga ada satu pintu khusus spesial, pintu tersebut yaitu untuk orang-orang yang berpuasa. Tentunya orang-orang berpuasa, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, orang yang sudah masuk ke pintu tersebut dia tidak akan keluar. Jadi di sini pengertian pintu rayyannya, rayyan ini dari segi bahasanya dia daripada ray. Ray ini artinya ladang, tanam-tanaman atau misalnya pertanian itu ray. Jadi rayyan artinya sangat indah sekali di dalam pintu tersebut. Di dalam surga yang bernama Rayyan tersebut, ini sangat indah bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar daripada Ramadan tersebut dan dimasukkan kita ke dalam pintu Rayyan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebagai istilahnya memang disebutnya kultur. 7 menit, mungkin 7 menit saya bicara 7 menit. Alhamdulillah, 7 menit, 3 menit dia tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ustaz, nanti kalau di akhirat ini yang doa yang bisa baca itu adalah yang laki-laki nanti diberi bidadari. Bidadaro. Karena ada jamaah yang perempuan protes, loh yang perempuan
perempuan dapat apa? Yang kedua, Allah mewajibkan puasa Ramadan sebagaimana sebelum kamu itu siap. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu atau Ibu mau tanya lagi Bu? Enggak, udah ditanya. Ini Ustaz memang di kampungnya biasa bangunin sahur gitu. Jadi di sini bangunin jamaah yang tinggal itu di bawah. Silakan Ustaz. Jadi di setiap doa taraweh, kalau di Indonesia yang terkenal di Indonesia ini kalau taraweh doanya sebutnya doa kamilin. Nah semua Indonesia semuanya bacanya doa yang disebutkan itu. Saya dengan Brunei ya, Brunei lain. Makanya di Indonesia sempurna, kamilin. Sempurna. Nah di dalam doanya tadi kita minta salah satu wamin ini mutawujid. Dari bidadari kami dikawinkan. Istri kami dari. Sekarang pertanyaannya bagaimana untuk perempuan? Apa mereka juga mendapatkan bidadari juga atau? Pertama, sebelum kita membincangkan seperti itu, apa yang perlu kita imani di dalam hati? Yaitu bahwa surga ini adalah mala ainun ra'at wala khatri ala qalbi basar wala udhuni sami. Itu yang mesti kita. Bahwa surga ini tidak pernah terbayang apa yang ada di sana. Jangan kita membayangkan di surga itu nanti seperti bagaimana, jangan. Karena memang tidak ada dalam pikir. Yang sekarang kita sebut ini semuanya untuk pendekatan saja, mendekatkan kita supaya kita senang ke sana. Nah, ini masih ini nyata. Di situ. Jadi di sini tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah dilihat oleh mata. Surga itu. Nah, yang demikian. Mesti kita imani seperti itu. Karena apa? Di dalam surah Al-Baqarah juga dikatakan nanti kita di surga insya Allah dengan Ramadan. Amin. Wa utubi mutasyabihan walau fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Mereka itu ketika sudah ada di surga, sesama mereka ini seperti yang telah kami pernah makan dulu waktu di dunia, atau telah kami dapati waktu di dunia. Itu seperti itu. Tapi semuanya akan ada seperti yang di surga. Itu yang terbatas. Jadi bayangan-bayangan kita di sini, lelaki dapat perempuannya banyak, perempuan dapat satu saja, itu bayangan kita. Bayangannya yang ada di sini. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lelaki dengan perempuan beda. Walaupun dari segi status sama, mereka sebagai hamba Allah. Seperti saat ayat yang saya bacakan tadi, disebut laki-laki perempuan, laki-laki orang Islam laki-laki perempuan, orang mukmin laki-laki perempuan, orang yang takwa laki-laki perempuan, orang yang sabar laki-laki perempuan, orang yang benar laki-laki perempuan, orang yang puasa laki-laki sebut dua laki-laki perempuan. Semua akan mendapat apa? Ajran azim, maghfirah, pengampunan dari Allah dan juga pahala yang besar. Sama itu semuanya akan dapat. Tetapi ketika sudah sampai masuk di surga, lelaki bagaimana? Itu karakter yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lelaki akan mendapatkan azwajun mutahhar. Untuk perempuan lahir. Karena apa untuk perempuan? Di sini ada beberapa dalil yang lain. Untuk perempuan, mereka tidak akan menjadi kalau di sininya, karena di surga nggak akan ada poliandri, karena memang sudah tidak ada hukum di sana. Di surga itu nggak ada hukum, nggak ada halal, nggak haram, nggak ada sembahyang, semuanya halal di sana. Nah semuanya halal, tetapi itu yang terpikir kita jangan kita pikirkan di akhirat nih. Karena apa? Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada seorang perempuan salehah adalah orang yang paling dia cintai. Orang paling dia cintai. Oleh itu misalnya di dalam dunia ini ada suami istri. Nanti di akhirat belum tentu bersama. Belum tentu bersama. Kebersamaan tersebut adalah terpulang kepada kecintaan masing-masing. Kecintaan masing-masing itu. Seseorang bisa mencintai itu.
Misalnya di dalam riwayat hadis dikatakan Rasulullah SAW ada kan istri-istri Rasulullah, ada pernah kawin dengan suami-suami sebelumnya. Dikatakan nanti bersama dengan siapa nih? Rasulullah berkata, engkau sama siapa yang paling kamu cintai? Nah, siapa yang paling kamu cintai? Engkau akan bersama. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri nanti di akhirat istrinya, hanya 4. Istri Rasulullah 4 saja istri Rasulullah di mana? Di surga. Itu yang ada untuk istri. Islam mesti membedakan antara istri dan dayang-dayang. Orang sini namanya dayang-dayang. Dayang-dayang yang mau belum. Kan bahasa kita ini dayang. Kita lain antara istri dengan dayang-dayang. Ketika dayang tersebut ini masuk di dalam kategori hur. Tetapi untuk awang-awangnya disebutnya apa? Wildan. Wildan di sini sebetulnya. Ini awang-awang, bukan awang-awang maksud awang-awang langit atau awang brunei, awang. Ini pengertiannya mengapa? Karena nanti perempuan tidak akan berpikir yang lain. Perempuan tidak akan berpikir yang lain. Dia hanya kepikiran itu saja. Di depan matanya hanya ada dia, hanya begitu. Yang lain tidak akan teriak. Yang lain tidak akan teriak. Lain dengan lelaki. Sekarang ibu-ibu bawa, wah curang loh kalau itu. Kalau gitu pikirannya silahkan. Kalau punya pikirannya yang demikian. Karena apa? Karena itu sudah memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengubah. Kecuali memang sama laki dengan perempuan. Tetapi laki dengan perempuan adalah berbeda. Maka dari itu nanti ibu-ibu cintailah suami dengan betul-betul. Kalau mau bersama dengan suami di surga, itu yang akan bersama dengan. Kalau bisa separuh-separuh akan dikasih juga. Ya, akan dikasih. Tapi dengan yang lain atau apa yang dia ingin. Karena itu keinginan orang soleh. Wanita soleh, siapa keinginannya itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Berkaitan dengan apa yang kita tadi? Puasa berpuasa orang sebelum orang sebelumnya. Oh, salah, puasa Ramadan. Jadi kita sudah sebutkan. Puasa sebelum Ramadan ini sebetulnya yang ayat tadi ini bukan Ramadannya. Karena umat-umat terdahulu tidak diwajibkan bulan Ramadan. Yang wajib bulan Ramadan hanya umat Islam. Ya, ayat sesudahnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, faman syahida minkum syahra falyasum. Ini hanya untuk umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Sedangkan umat sebelum Islam bukan bulan Ramadan. Mereka diwajibkan ke atas mereka puasa. Hanya puasanya berlainan. Ada puasa yang tidak makan nasi saja. Ada puasa yang tidak makan daging saja. Ada puasa yang tidak makan buah. Itu puasa semuanya. Itu dalam pengertian puasa. Dan ada puasa yang tidak bicara. Ketika Maryam melahirkan Isa alaihissalam, apa yang dia lakukan? Karena dia tidak kuat menerima hujatan masyarakat. Karena hujatan masyarakat kan sangat dahsyat. Kamu ini nggak punya suami, bagaimana kamu punya anak? Kan begitu. Sangat besar, dahsyat ini. Maryam orang saleh. Maryam tinggalnya di mihrab. Di mihrab di tempat orang ibadah. Terkenal di sana. Dia orang ibadah, orang salehah. Tapi kenapa dia bisa melahirkan anak? Kan memang ini kalau dilihat fitnahnya sangat luar biasa. Ujian yang diterima oleh Maryam sangat luar biasa. Maka dari itu dia berkata, ya laitani kuntu nasyan masya. Seandainya aku mati sebelum ini dan aku tidak ada diingatkan apa-apa. Ini harapan siapa? Maryam. Nggak bisa dia mempertahankan bagaimana susahnya ujian tersebut. Sehingga dia ketika sudah di terakhirnya apa dia sebutkan? Inni nadartu yauma falan ukallimal yauma insiya. Ini artinya puasa. Karena Maryam juga mengatakan, aku bernazar hari ini untuk puasa. Apa puasanya?
bukan tidak makan, tidak minum, tetapi falan ukal lima yauma insiya. Hari ini aku tidak akan bicara dengan manusia. Fa asyarat ilai. Maryam mengisyaratkan dengan tangannya. Bagaimana anak ini? Asyarat ilai. Tangannya ditujukan kepada anak yang baru lahir, Isa. Diturunkan. Fa asyarat ilai. Diturunkan kepada kesana ke anak tersebut. Mereka berkata, "Fakaifa nukallimu man kana fil mahdi mahdi?" Bagaimana kami akan berbicara sama anak-anak yang baru lahir? Bagaimana kami akan bicara dengan dia? Sedangkan tadi Maryam sudah bernazar untuk puasa tidak bicara. Sekarang kasih tahu, ngomong dia. Bagaimana kami bicara? Belum selesai mereka bilang, ngomong Isa yang baru lahir ini. Qala inni abdullah atani alkitab. Mungkin karena dia Abdullah namanya. Kata si orang ini kata Nabi Isa, aku adalah hamba Allah. Telah diberikan kepadaku kitab. Masih lahir, baru merah, baru lahir di sini, sudah bisa ngomong. Karena di dalam sejarah Islam yang bisa ngomong anak masih bayi ini ada 5 orang. Ya, salah satunya Nabi Isa. 4 orangnya datang ke Jakarta. Nanti kita berikan. Dia lihat di sini, melihat apa yang ada dikatakan oleh Abdullah. Promosi. Jadi begitu. Di sini Maryam puasa jadinya, puasa sebelum yang diwajibkan kepada umat Islam ada tadi tidak makan makanan tertentu. Kemudian juga salah satu berkat. Pertama juga dikatakan puasa dengan cara-cara, kan kita melihat orang Hindu, orang Konghucu, orang Buddha katanya mereka mempunyai cara-cara sendiri untuk berpuasa. Ini cara-cara tetap lurus. Cara-cara terdahulu yang diturunkan diwajibkan pada setiap umat. Karena puasa termasuk ibadah yang tua. Puasa ini termasuk ibadah yang tua. Kepada umat sebelum Islam mereka juga diwajibkan puasa. Hanya puasanya lain. Nah, ketika sampai kepada umat Islam dijelaskan cara puasanya, yaitu ayat yang terakhir 187, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Nah, ini cara umat Islam berpuasa. Kamu makan dan minum sampai datang fajar. Kalau sudah fajar berhenti makan dan minum. Begitu juga kamu jangan bergaul dengan suami istri, jangan ada. Nah, itu di puasa. Oleh itu puasa ini hukumnya dijelaskan oleh Al-Quran dengan jelas. Lain dengan sembahyang nggak dijelaskan bagaimana cara sembahyang. Zakat nggak dijelaskan bagaimana zakatnya. Tetapi puasa dijelaskan bagaimana cara puasa itu oleh ayat Al-Quran. Kenapa? Kekhususan yang kita lihat. Jadi puasa sebelum umat Islam caranya begitu tadi. Nah, sama ada dia tidak makan barang tertentu, atau memang dia tidak bergerak, atau memang dia tidak berbicara. Karena amalan tidak berbicara ini salah satu cara untuk dikabulkan doa waktu zaman terdahulu. Nah, zaman-zaman sebelum umat Islam, cara puasa ini adalah cara untuk dikabulkan doanya. Zakaria ketika sudah tua melihat Maryam ada di mihrab, bagaimana mendapatkan makanannya semuanya kan Zakaria sebagai pamannya gitu yang menjaga Maryam. Ini saya tidak bawa makanan apa-apa, tetapi dia lihat di mihrab ini, di dalam gereja, di dalam tempat ini, oh banyak makanannya hebat-hebat. Ditanya oleh Nabi Zakaria, dari mana analaki hadza? Ya, dari mana engkau ini Maryam? Hadza min indillah. Maryam berkata, ini semuanya dari Allah. Memang malaikat menurunkan. Lihat orang suci, Maryam memang orang suci. Nah, di sini Zakaria ketika sudah melihat itu, dia berdoa, ya Allah berikanlah aku zuriat juga. Saya mau seperti anak ini, seperti Maryam saya punya. Padahal dia sudah tua. Umurnya sudah sampai 90 tahunan Zakaria. Di sini Allah menurunkan malaikat Jibril memberitahukan kepada Zakaria, wahai Zakaria, kami mubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kami memberitakan kepadamu bahwa engkau akan mendapatkan seorang anak namanya Yahya. Ini satu, bahwa nama Yahya ini mesti Allah. Hanya Nabi Yahya itulah orang yang pertama sekali disebut Yahya di dunia. Karena memang dikatakan agar walam nakum min qabli samia, belum kami memberikan nama sebelum Yahya. Yahya
Ini saya di sini melihatnya, hanya Zakaria merasa bingung. Ya Allah, aku ini sudah tua, istriku juga apalagi sudah rugi. Bagaimana kami akan punya anak? Artinya kan ini kekuasaan Allah. Berikan ke aku tandanya. Tandanya apa? Jangan kamu bicara selama 3 hari. 3 hari ini jangan bicara, puasa itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan maksudnya, untuk mendapatkan hajat, supaya jangan salam tukal yauma, dikatakan di sana salah layalin sawiyah. Jangan kamu berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali apa? Dengan isyarat. Nah, di sini puasa. Puasa umat-umat terdahulu seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan hasil atau niat hajat daripada orang tersebut. Karena memang sudah kita sebutkan bahwa orang berpuasa ini adalah bersama Allah. Orang berpuasa bersama Allah, jadi ketika bersama dengan Allah, apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, mohon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Bagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, seorang yang berpuasa ini lahu da'watun la turad. Dia mempunyai doa yang tidak ditolak. Jadi apa? Mudah-mudahan alhamdulillah selama 1 bulan ini waktunya berdoa. Tapi doanya doa yang bagus lah. Jangan doa-doa yang punya sekedar apa saja. Doa-doa untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Nah, itu yang puasa yang demikian. Allah. Untuk memperbaiki doa, memimpin doa. Semoga